welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing my whole semester. Jadi tanggal Juni 20-an kemarin, 28 Juni kemarin, semester ini sudah selesai. Terus nilai-nilai juga sudah keluar. Aku pengen sharing my whole semester selama satu semester kemarin, karena aku juga merasakan online class-nya ya, online class, online exam, online presentation, gitu-gitu ya. Jadi setelah aku lulus S2 kemarin, sebenarnya aku tuh bener-bener belum pernah ngerasain yang namanya sistem online kayak gitu. Jadi semester kemarin tuh aku udah ngerasain online class, dan itu bener-bener nggak begitu convenience, nggak begitu enak. Karena kalau ada pertanyaan susah gitu loh, maksudnya. Terus kalau misalnya kadang-kadang koneksi terputus, atau pokoknya kalau ada situasi-situasi tertentu yang kita tuh nggak bisa kontrol gitu ya, jadi agak kurang mengenakan. Terus kalau di kampus aku itu ada namanya e-learning. Jadi di e-learning itu dosen bakal upload bahan-bahan yang akan dibahas di kelas. Misalnya kayak list paper. Jadi papernya kita harus download sendiri nih, kita harus cari sendiri, tapi listnya dikasih. Jadi semua paper itu nanti kita download, terus kita baca. Setiap minggunya itu gantian bahas papernya ini. Nah, terus udah gitu aku di semester ini tuh aku ambil 3 kelas. 3 kelas itu seharian full di satu hari Rabu, dan satu lagi tuh di hari satu hari full itu di hari Kamis, dan setengah harinya di hari Rabu. Jadi 3 kelas. Terus totalnya 8 kredit. Di antaranya ada 2 required course sama 1 optional course. Optional course-nya itu aku ambil karena menurut aku kalau misalnya nanti aku pengen fokus bikin research, kalau kredit aku udah selesai, jadi lebih enak aja gitu. Nah, di mayoritas semua kelas, semua sama, kita harus download paper-papernya. Terus setiap minggu bergiliran sama teman-teman yang lain untuk presentasi. Apalagi ya, terus 2 diantaranya itu harus bikin proposal. Proposal itu jadi semacam kayak tesis, kayak skripsi, tapi cuma bab 1 sampai bab 3. Bayangin, stres banget aku kemarin sebelum final week. 1 atau 2 minggu sebelum final week tuh aku stres, karena aku harus nulis 2 proposal dengan topik yang berbeda. Jadi menurut aku itu bebannya banyak banget, dan kayak susah banget gitu loh. Karena cari 2 topik, harus cari 2 metodologi juga, terus baca papernya juga banyak. Jadi ya itu menjadi tantangan buat aku juga, tapi aku jadi belajar banyak gitu sih. Terus buat final presentation kemarin, karena final week-nya itu kita udah online semua, jadi kita presentasinya online untuk laporin proposal kita itu. Terus aku juga kedapetan online exam. Jadi pas final week kemarin, final examnya tuh cuman 1 sih. Cuman tetap aja kayak pressure. Terus begitu sistem online exam di sini tuh kayak kalau aku kemarin ini, dosennya itu bilang pokoknya jam 9 teng dia bakal upload soal ujiannya. Terus kita sebelum jam 1 siang udah harus upload lagi jawabannya. Terus udah gitu aku kira kan bakalan lebih gampang gitu ya ketimbang ujian close book kalau misalnya kita di kelas. Ternyata tuh susah.
Kemarin ini total soalnya itu ada 17, dan itu berasal bahan-bahannya itu dari paper ada sekitar 15 paper dan 1 buku. Terus udah gitu susah bangetnya itu kita selain harus cari jawaban dari soal yang diajuin sama dosennya, kita itu juga harus diskusiin soal itu maksudnya soal dan jawabannya. Kenapa begini, kenapa begitu. Misalnya kan kemarin ini final examnya itu pelajaran research methodology. Terus udah gitu banyak banget soal yang kayak bagaimana cara memilih topik yang bagus. Terus udah gitu kenapa. Terus udah gitu kayak yang memilih data, kita harus mempertimbangkan apa aja. Misalnya yang kayak non probability atau probability sampling, itu juga ada kemarin ini. Terus udah gitu apa lagi ya? Kayak yang kuesioner gitu-gitu juga ditanyain bagaimana memilah data gitu-gitu. Pokoknya susah banget. Aku kira bakal gampang, aku kira kayak ya paling 2-3 jam selesai gitu ya. Ternyata aku kumpulin aja tuh jam 12:30 men. Jam 12:30 aku baru kumpul. Emang sih aku jam 12-an itu udah selesai, cuman karena aku harus review lagi, jadi aku setengah jam aku buat review, udah aku jawab semua atau belum, terus jawabannya udah oke atau belum, aku cek lagi, terus baru deh dikumpul. Terus udah gitu udah deh gitu aja. Sebenarnya my whole semester ya, first semester ini mungkin sulitnya itu karena aku harus nulis 2 proposal. Terus udah gitu kayak apa ya, pressure-nya banyak banget. Pressure-nya tuh kayak model aku harus cari topik yang berbeda, terus metodologi yang berbeda. Ya susah banget sih, kayak beda banget sama S2 itu, bener-bener beda banget. Modelnya itu sulit. Terus kemarin ini aku juga baru sharing sama teman aku yang kuliah di luar negeri juga, yang di Eropa. Ya ampun, mereka enak banget sistem S3-nya itu, kayak kerja, dapat gaji dan lain-lain. Tapi aku harus bersyukur sih dengan situasi seperti ini. Aku dapat beasiswa juga, ya gratis ya udahlah ya gitu. Jadi ya udah ikhlaskan saja. Terus udah gitu, apalagi ya, satu semester ini, satu kelas itu aku kalau di angkatan yang sekarang tuh ada 8 orang. Terus udah gitu di optional course aku sekelas sama kakak kelas yang tahun kedua ke tahun ketiga, dan itu ada 5 orang di optional course-nya itu. Terus aku kira di optional course itu bakal lebih gampang, jadi aku lebih santai, lebih apa ya, aku lebih kayak ngerasa aman gitu loh di optional course. Ternyata justru di optional course itu dosennya malah lebih kayak ketat gitu loh, dia kayak lebih strict, jadi agak susah juga, susah untuk ngikutinnya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang bisa ngikutinnya dengan baik. Oke, ini aku curi-curi waktu untuk buat videonya karena tadi aku baru keluar untuk mengerjakan sesuatu. Oke teman-teman, mungkin segini dulu videonya hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Lalu di subscribe juga YouTube channel aku. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Stay safe and healthy. Bye bye.